Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di channel Pesantren Giri Kesumo. Kali ini kita sedang berada di acara Tanglet Bus. Bersama saya Muhammad Mifroh yang akan memandu acara pada malam hari ini. Dan sekarang kita bersama narasumber kita, Gus Yahya Nabi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara bersuci bagi orang yang tangannya diperban. Kemarin itu ada salah satu santri yang tangannya terluka, kemudian lukanya itu diperban. Sementara kalau diperban tangannya kan nggak bisa dibasuh. Nah itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu nanti berarti pembahasannya di Sohibul Jabair. Kalau di dalam kitab fikih itu dimasukkan di bab Sohibul Jabair. Jabair itu dari jamak dari lafaz jabiro, yang dimana kalau zaman sekarang bisa dikatakan seperti perban itu. Di Majmu' Syarah Muhadzab niku Imam Nawawi pernah dawuh, amma hukmul mas'alah faqala ashabuna idah taja ilawat watil jabiro yuwatu'ah. Berarti intinya memang ketika orang itu sakit dan butuh menggunakan perban, misalkan atau luka atau seperti apa, butuh menggunakan perban, maka boleh untuk menggunakan perban. Tapi Imam Nawawi juga menyarankan bolehnya itu yang seperti apa. Jadi diteruskan daunnya Imam Nawawi, boleh memasang perban di anggota yang sakit, misalkan luka seperti itu, tapi dengan syarat memasangnya perban itu cuma di anggota sakit, tidak boleh sampai ke anggota yang sehat. Tapi boleh sampai ke anggota sehat cuma dalam ranah untuk merekatkan saja, seperti itu. Tapi kalau melebihi tanpa hajat atau tanpa untuk merekatkan, maka ya tidak boleh. Kedua juga harus memasangnya dalam keadaan suci, maksudnya suci dari hadas, seperti itu. Mungkin seperti itu. Untuk tata cara berwudunya itu gimana? Oh, kalau untuk Sohibul Jabair memang untuk masalah wudu memang ada perbedaan. Jadi tidak disamakan dengan orang yang dalam keadaan sehat. Jadi harus ditambahi dengan tayamum untuk menggantikan membasuh anggota yang tidak bisa terbasuh oleh air, maka digantikan dengan tayamum. Caranya itu membasuh muka dulu, wudu seperti biasa membasuh muka. Misalkan sakitnya di pergelangan sini, yang diperban di sini, maka membasuh muka seperti biasa karena mukanya sehat. Setelah itu dikeringkan, karena akan tayamum nanti kalau tidak keringkan akan debunya di mana-mana gitu. Setelah itu sudah dikeringkan, terus dia tayamum seperti biasa, tayamum dengan tata cara yang tayamum. Terus setelah itu membasuh anggota yang sehat yang tidak terkena perban tadi, dibasuh seperti normal. Setelah itu mengambil air sedikit diusapkan ke perbannya. Tidak perlu dibuka lagi perbannya, tapi cukup diusapkan dengan perbannya saja. Cukup di atas perbannya? Cukup di atas perbannya, itu dibasahi dengan air sedikit saja. Nanti kalau di gerujuk banyu nanti mungkin akan tambah parah seperti itu. Ini kan tata cara berwudu. Nah, sekarang bagaimana tata cara untuk orang yang berhadas besar? Memang untuk hadas kecil dan hadas besar itu memang tata caranya agak dibedakan. Kenapa dibedakan? Karena dalam wudu atau menghilangkan hadas kecil itu diharuskan tartib, harus urut, nggak boleh loncat-loncat. Misalkan wudu membasuh kaki dulu itu tidak boleh. Tapi kalau mandi kan boleh. Kalau mandi itu boleh. Maka kalau mandi, khusus mandi junub itu boleh memilih tayamum dulu, setelah itu mandi, atau mandi dulu baru itu tayamum, boleh. Seperti itu. Boleh mendahulukan antara mandi dulu atau memilih mendahulukan tayamum dulu, terserah. Karena di dalam mandi junub atau mandi besar itu tidak diharuskan untuk tartib. Ini tadi kan salah satu caranya kan ada tayamum. Sementara dalam mazhab Syafi'iyah, tayamum itu sebagai pengganti bersuci ketika dalam keadaan darurat. Dan tayamum itu hanya bisa digunakan untuk satu kali salat fardu. Nah, untuk tata cara untuk bersuci yang seperti ini itu gimana? Memang di dalam kitab-kitab fikih itu tayamum itu kan cuma berlaku untuk ibadah fardu sekali saja. Jadi misalkan kita sholat duhur dengan cara tayamum,
maka sholat asar, ketika mau sholat asar kita harus tayamum lagi, karena cuma berlaku untuk satu kali ibadah fardu saja kan, seperti itu. Selama belum hadas ya. Selama belum hadas. Nah terus kalau dalam masalah seperti ini kita bisa mengambil dari Imam An-Nawawi juga di dalam kitab Kifayatul Ahyar, itu ibaratnya wa ashahuhuma indan Nawawi alla yajiba illa tayamum faqat kal junubi. Jadi selama dia itu tidak hadas, maksudnya misalkan orang yang sahihul jabair tadi sholat duhur dengan cara yang saya sebutkan tadi, terus ketika mau sholat asar selama dia tidak hadas, maka yang wajib diulang adalah tayamumnya saja, seperti itu. Tapi kalau hadas ya berarti wudu lagi seperti awal tadi. Nah, untuk masalah sholatnya itu apakah dia wajib i'adah atau tidak, atau gimana? Kalau masalah sholatnya wajib i'adah apa tidak, itu memang karena praktek seperti ini kan tidak, berarti kan kita tidak mempraktekkan atau tidak melakukan sesuatu bersuci yang sempurna. Makanya itu diperinci. Kalau yang diperban atau yang letaknya jabiroh tadi, letaknya perban itu berada di anggota tayamum, berarti anggota tayamum adalah muka dan tangan, antara itu berarti kita wajib i'adah. Tapi kalau tidak, misalkan di tempat di selain tempat tayamum seperti kaki, itu kan tidak lewat tayamum, karena tayamum cuma sampai di tangan tok. Kaki itu kan banyak tayamum, tapi juga anggota yang wajib dibasuh ketika wudu. Caranya berarti selama memasangnya itu dalam keadaan suci, maka tidak wajib untuk i'adah. Tapi kalau dalam keadaan tidak suci, maka ya i'adah. Tapi dia walaupun i'adah, tapi dia juga harus melakukan sholat. Tidak boleh engko i'adah kalau rasa sholat, tidak seperti itu. Jadi semampunya dulu sholat, nanti ketika sudah sembuh dan sudah bisa wudu dengan normal atau sudah bisa sesuci dengan normal, maka dia juga wajib i'adah lagi, seperti itu. Gini Gus, salah satu syaratnya tadi kan ada pemasangan perban harus dilakukan dalam keadaan suci. Nah, bagaimana jika ada orang yang mengalami kecelakaan hingga ia tak sadarkan diri, kemudian tahu-tahu dia bangun, tangannya sudah diperban. Nah, itu bagaimana? Kalau misalkan ada orang yang kecelakaan, terus dia pingsan, tidak sadarkan diri, bangun-bangun sudah di rumah sakit, dia belum sempat wudu, belum sempat bersuci, dan juga tidak memungkinkan untuk izin ke dokter, dok saya mau wudu dulu, kan tidak mungkin sebelum dipasang karena dia pingsan. Ya, maka kalau kira-kira perbannya itu mungkin untuk dilepas dan bisa dibasuh dengan air sedikit pun sudah cukup, itu harus dilepas terus nanti dipasang lagi. Tapi kalau tidak memungkinkan ya berarti i'adah gitu saja sebisanya, terus setelah itu i'adah, tetap i'adah. Okay. Terima kasih Gus atas penjelasannya. Okay. Jadi intinya berarti orang yang anggota tubuhnya diperban tidak perlu untuk melepas perban ketika bersuci. Ia cukup membasuh anggota badan yang sehat dan bertayamum sebagai ganti dari anggota yang tertutup perban. Nah, kemudian mengusapkan air di atas perban. Untuk masalah sholatnya sendiri, ia tidak perlu mengulanginya, asalkan perban dipasang dalam keadaan suci, orang tersebut dalam keadaan suci, dan juga perban tidak berada di anggota tayamum. Nah, demikian kesimpulannya. Saya selaku host pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.